Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menentukan pertidaksamaan daerah arsir pada materi program linier. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggambar daerah arsir dari pertidaksamaan yang diketahui. Jadi untuk video ini adalah video kebalikan dari video sebelumnya, yaitu menentukan pertidaksamaan dari daerah arsir ya. Nanti ada beberapa contoh yang akan kita bahas bersama. Kita mulai dari contoh yang pertama. Kita lihat gambar sebelah kiri ya. Di sebelah kiri di sini ada daerah arsir ya. DHP-nya di sini. Kemudian ada garis yang membatasi DHP itu, yaitu di angka 6 di sumbu X dan angka 4 ya di sumbu Y. Oke, angka 6 di sumbu X dan angka 4 di sumbu Y. Jadi nanti pada saat kita menentukan pertidaksamanya, angkanya kita balik, 6-nya jadi punyanya Y ya, 6-nya jadi punyanya Y, kemudian 4-nya jadi punyanya X ya. Jadi nanti kita tulis 4x plus berapa? 6y sama dengan, kemudian angkanya kamu kalikan, 4 kali 6 24 ya. Kita buat dulu persamanya, 4x plus 6y sama dengan 24. Nah sekarang kita cari apakah daerah arsirnya ini apakah lebih dari atau kurang dari. Caranya gimana? Caranya adalah mengambil salah satu titik ya dari daerah arsiran, misalkan titik ini, titik 7,0 ya. 7,0-nya masukkan ke persamaan yang kita buat, berarti 4 kali 7 ditambah 6 kali 0 ya. Nanti nilainya apakah lebih dari atau kurang dari. 4 kali 7 28 ditambah 0 berarti gimana? Lebih dari 24 ya. Berarti pertidaksamanya yaitu 4x plus 6y lebih dari, karena batasnya berupa garis maka pakai sama dengan ya. Ini. Jadi hasilnya 4x plus 6y lebih dari sama dengan 24 ya. Oke, kemudian lanjut ke gambar kedua ya. Lanjut ke gambar kedua. Di sini kita lihat ada daerah arsirannya di sebelah sini, ini DHP-nya. Kemudian ada garis yang membatasi di sumbu Y ya. Ini sumbu Y ada angka min 4. Kemudian di sumbu X-nya itu ada angka min 2. Nanti min 4-nya itu jadi milik X ya. Jadi miliknya X. Kemudian min 2-nya jadi miliknya Y ya. Kalau kita tulis berarti min 4x ditambah berapa nih? Min 2y sama dengan, angkanya tinggal dikalikan, min 2 kali min 4 berapa? 8 ya. Kita tulis lagi min 4x plus kali min berarti min 2y sama dengan 8. Oke. Kemudian kita cari ya bentuk pertidaksamaannya. Karena di sini ada DHP, kita ngambil titik ya. Titik yang dilewati oleh arsiran itu. Misalkan ambil contoh ini ya. Berarti ambil titik, berarti di sini min 1,0 ya. Kita masukkan ke persamaannya, berarti min 4 kali min 1 dikurangi 2 kali 0. Nah, apakah dia lebih dari atau kurang dari 8? Min 4 kali min 1 berarti 4. Min 2 kali 0 berarti dikurangi 0. Apakah lebih dari 8? Ya, dia pasti kurang dari 8. Berarti pertidaksamaannya min 4x ya dikurangi 2y kurang dari, karena pembatasnya berupa garis maka diberi sama dengan 8 seperti ini. Ya. Oke. Kalau misalkan mau disederhanakan ya,
Misalkan mau disederhanakan dibagi min 2 misalkan, atau mau dibagi 2 juga boleh. Kalau kita bagi 2 berarti min 2x, ya ini dibagi 2 berarti min y kurang dari sama dengan dibagi 2. Nah, seperti ini berarti min 2x min y kurang dari sama dengan 4 ya. Atau mau dibagi min 1 ya, berarti min 2 dibagi min 1 berarti 2x, min y dibagi min 1 berarti plus y. Karena dibagi negatif berarti tandanya berubah, jadi lebih dari sama dengan 4 dibagi min 1 berarti min 4 ya. Oke, hasilnya bisa berupa yang di atas atau bisa juga yang di bawah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3 ya. Di sini ada garis yang membatasi DHP. Nah, di sini kemudian ada 2 titik ya sebagai batasnya, yaitu min 3,0 dan 1,2. Kita misalkan min 3,0 itu sebagai x1 dan y1. Kemudian 1,2-nya itu sebagai x2, y2 ya. Cara mengerjakannya kita memakai rumus seperti ini. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Y dikurangi y1-nya berapa ini? 0 per y2-nya 2 dikurangi y1-nya 0 sama dengan x dikurangi x1-nya ya min 3 per x2-nya 1 dikurangi x1-nya min 3. Y dikurangi 0 itu y per 2 sama dengan x min kali min itu plus 3 per 1 dikurangi min 3 berarti sama aja 1 ditambah 3 itu 4 ya. Tinggal kamu kalikan silang, berarti y nanti dikalikan 4 ya. Kalikan 4 sama dengan x plus 3-nya dikalikan 2. Jadi 4y sama dengan 2x plus 6 ya, seperti itu. Oke, kita kelompokkan yang ada variabelnya ke ruas kiri, berarti 2x-nya pindah ke ruas kiri, jadi min 2x plus 4y sama dengan 6 ya. Sekarang kita tentukan pertidaksamanya ya. DHP ini melewati titik berapa? Nah, ini misalkan ambil titik pusatnya saja, yaitu 0,0 kita masukkan ke sini. Min 2 kali 0 ditambah 4 kali 0. Nah, apakah lebih dari atau kurang dari 6? Min 2 kali 0, 0. Ditambah 0 terhadap 6, apakah lebih dari atau kurang dari? Ya, kurang dari 6 ya. Berarti ya, pertidaksamaannya min 2x ditambah 4y kurang dari, karena pembatasnya berupa garis berarti diberi sama dengan 6. Nah, seperti ini ya. Semoga jelas. Atau mau ya disederhanakan lagi juga boleh. Disederhanakan misalkan dibagi min 2 ya. Min 2x dibagi min 2 berarti x. 4y dibagi min 2 berarti min 2y. Karena dibagi negatif tandanya berubah jadi lebih dari sama dengan 6 dibagi min 2 berarti min 3. Oke ya. Hasilnya bisa berupa min 2x plus 4y kurang dari sama dengan 6, atau bisa juga x min 2y lebih dari sama dengan min 3 begitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nomor 4 ya, ada DHP ya. Di sini ada DHP dibatasi oleh garis ya. Di sini misalkan ada titik 3,1 yang melewati garis itu ya. Kemudian di sini juga ada titik 0,4 ya. Berarti sama seperti nomor 3 tadi, kita ubah menjadi x1 y1 dan ini x2 y2 ya. Rumusnya sama, yaitu y min y1
per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y dikurangi Y1-nya 1 per Y2-nya ini 4 dikurangi 1 sama dengan X min X1-nya 3 per X2-nya 0 dikurangi X1-nya 3. Y min 1 per 4 kurangi 1 3 sama dengan X min 3 per 0 dikurangi 3 berarti min 3. Nah, sekarang kita kalikan silang ya. Berarti Y min 1 dikalikan min 3 sama dengan X min 3 dikalikan 3. Y kali min 3 berarti min 3Y. Min 1 kali min 3 itu plus 3 sama dengan X kali 3 itu 3X, min 3 kali 3 itu min 9 ya. Kita kelompokkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri. Berarti di sini 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X, kemudian ini min 3Y sama dengan min 9, 3-nya pindah ruas ke kanan berarti min 3. Min 3X min 3Y sama dengan min 12 ya. Karena misalkan sebelum kita cari pertidaksamanya, kita bagi min 3. Min 3X dibagi min 3 berarti X. Min 3Y dibagi min 3 berarti Y ya, sama dengan min 12 dibagi min 3 itu 4 ya. Baru kita cari pertidaksamanya, kita ambil titik yang dilewati oleh DHP, misalnya titik ini aja ya. Misalkan 1,0 ya, berarti X-nya 1 ditambah Y-nya 0 ya. Apakah lebih dari atau kurang dari 4? Ya, pastinya 1 tambah 0 itu kurang dari 4. Maka diperoleh hasil X plus Y kurang dari, karena pembatasnya berupa garis, pakai sama dengan 4 ya. Jadi diperoleh X plus Y kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya nomor 5 ya. Di sini ada 2 garis pembatas dari daerah arsir ya. Kita lihat misalkan ini ya. Garis pertama ini sebagai garis kedua. Kita bahas garis pertama dulu. Garis pertama ya itu ya memotong sumbu X di angka 2. Kemudian memotong sumbu Y di angka 3. Tinggal dibalik aja ya. Angka di Y jadi punyanya X berarti 3X ditambah angka yang di X jadi punyanya Y ditambah 2Y sama dengan 3 kali 2 6 ya. Ambil titik misalkan ini ya. Titik 0,0 masukkan ke sini. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 ya. Apakah lebih atau kurang dari 6? 3 kali 0 berapa? 0. 2 kali 0 juga 0 kan? Apakah kurang dari 6 atau lebih dari 6? Ya, pastinya kurang dari 6. Kita peroleh pertidaksamanya 3X plus 2Y kurang dari, nah karena ini batasnya berupa garis diberi sama dengan ya. Kita peroleh hasil 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian garis kedua ya. Garis kedua kita lihat ya. Batas di sumbu X-nya atau titik potong di sumbu X-nya itu yaitu ya memotong di angka 4 ya atau 4,0. Kemudian di sumbu Y-nya memotong di angka 2 ya atau di titik 0,2. Kita caranya sama juga ya. Yang di sumbu X punyanya Y dan yang di sumbu Y punyanya X. Jadinya 2X ditambah 4Y sama dengan 2 kali 4 8 ya. Jadi ditukar, yang tadinya punyanya Y jadi punyanya X. Yang tadinya punyanya X jadi punyanya Y. 2X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 2, 8 ya.
Kemudian cari ya pertidaksamanya pakai titik uji ini ya 0,0 berarti 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 apakah lebih atau kurang dari 8 menurut kalian gimana? 2 kali 0 0 4 kali 0 0 juga toh berarti apa? Kurang dari 8 maka diperoleh pertidaksamaan 2x ditambah 4y kurang dari nah karena batasnya garis tadi pakai sama dengan 8 atau mau disederhanakan juga boleh 2, 4, 8 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 2x dibagi 2 itu x ditambah 4y dibagi 2 2y kurang dari sama dengan 8 dibagi 2 4 nah oke sudah ketemu dua pertidaksamaan selanjutnya nomor 6 ya nomor 6 juga ada dua garis di sini kita bahas ya ini misalkan garis pertama ya sebagai garis pertama itu melewati ya titik potong di sumbu X itu angka 1 ya kemudian melewati titik potong sumbu Y di angka 3 tinggal dibalik tadi ya yang X jadi punyanya Y dan Y nya ini yang angka 3 jadi punyanya X berarti 3x ditambah 1y sama dengan 3 kali 1 3 ya kemudian cari pertidaksamanya ambil titik berapa yang melewati di HP nah ini misalkan ambil titik 4,0 ya berarti x nya 4 y nya 0 3 kali 4 ditambah 1 kali 0 ya apakah lebih atau kurang dari 3 kali 4 berapa nah 12 1 kali 0 0 ya 12 dengan 3 apakah lebih atau kurang ya lebih dari 3 berarti pertidaksamanya 3x ditambah 1y lebih dari pakai apa pakai sama dengan karena garis ya sama dengan nah 3x plus y lebih dari sama dengan 3 kemudian garis yang kedua ya memotong di sumbu X yaitu di angka 3 nih ya di angka 3 kemudian memotong di sumbu Y di angka 2 tinggal dibalik jadinya apa 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3 6 ya nah sekarang caranya sama kita ambil titik uji ya x nya 4 y nya 0 berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 0 nah, bagaimana terhadap 6? Apakah lebih dari atau kurang dari? 2 kali 4, 8. 3 kali 0, 0 berarti 8 apa? Lebih dari 6. Ya. Jadi, pertidaksamanya 2x plus 3y. Lebih dari pakai sama dengan 6. Oke, ya. Dari sini kita peroleh dua pertidaksamaan. Kemudian yang soal terakhir nomor 7 ya. Di sini kita lihat ya, ada berapa garis ini ya? 1 2 3 4 5 ya. Ada 2 garis merah, 2 garis ungu dan 1 garis hitam ya. Kita bahas garis yang ungu dulu ya. Kita bahas garis yang ungu. Garis yang ungu itu memotong sumbu X di angka 1 dan 2. Nah, sedangkan arsirannya di tengah-tengah. Ya, berarti nanti X-nya di tengah. Pastinya apa? Lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Ya. Kenapa kurang dari sama dengan 2? Karena batas akhirnya itu di angka 2. Ya. Kenapa X-nya lebih dari sama dengan 1? Karena daerah arsirannya di sebelah kanan angka 1. Makanya X-nya lebih dari sama dengan 1 ya dari kedua garis ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya garis merah. Nah, garis merah itu memotong sumbu Y ya. Yaitu memotong di angka 1 dan angka 3. Arsirannya di tengah-tengah ya. Berarti Y-nya di tengah-tengah lebih dari sama dengan berapa? Ya, batas awalnya itu angka 1 ya. Dia kurang dari sama dengan batas akhirnya angka berapa? Angka
3. Jadi Y-nya atau daerah arsirnya itu di antara 1 dan 3. Y lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 3 ya. Kemudian yang terakhir yang berwarna hitam ya. Berwarna hitam ya, garis berwarna hitam itu memotong sumbu X di angka 3 dan memotong sumbu Y di angka 5. Tinggal dibalik, yang Y kan di angka 5 berarti 5X ditambah yang di X angka 3 berarti tambah 3Y sama dengan 5 kali 3 15 ya. Tinggal kalian cari titik ya, titik ujinya ya. Titik ujinya bisa di sini ya, atau bisa juga di sini, sebenarnya kan bisa ke sini ya, arsirannya kan ke bawah, bisa ambil titik 0,0 sebagai titik uji ya. 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 ya, apakah lebih dari atau kurang dari 15? 5 kali 0 0 ditambah 3 kali 0 0 juga, apakah lebih atau kurang dari 15? Pastinya kurang dari 15. Berarti pertidaksamanya 5X ditambah 3Y kurang dari apa? Sama dengan 15 ya. Nah, dari sini kita peroleh 3 pertidaksamaan. Tuh ya. X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Y lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Dan yang terakhir 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15 ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembahasannya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk keberlangsungan channel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.